Wow, 3 rekor sejarah Euro tercipta. Terkuak barang yang lepas saat Embolo cetak gol bagi Swiss. Kelemahan Inggris hadapi Serbia. Parah, Ronaldinho hina timnas Brasil. Terungkap dari mana Christian Gonzalez dapat tiket nonton timnas. Halo football lover, sebelumnya subscribe dan nyalakan loncengnya dulu ya, agar kalian selalu dapatkan berita terupdate dari Starting 11 News. Dari laga lanjutan grup A Euro 2024, Swiss sukses mengemas 3 poin setelah menggasak lawannya Hungaria. Gol Swiss masing-masing diciptakan oleh dua Ibiser dan Embolo. Berkat kemenangan ini, langkah Swiss lolos ke babak berikutnya terbuka lebar. Pasalnya, mereka hanya akan bertemu Skotlandia di laga kedua. Sebaliknya, berat bagi Hungaria. Szoboszlai dan kawan-kawan harus bersua tim tuan rumah Jerman di laga kedua. Pindah ke grup B, Spanyol mengawali laga pertama Euro kali ini dengan fantastis. Mereka mencukur Kroasia 3-0. Gol Spanyol dicetak oleh Fabian Ruiz, Morata, dan Carvajal. Kemenangan telak ini menandakan bahwa Spanyol patut untuk dijadikan favorit juara Euro kali ini. Sementara itu, Kroasia dengan skuad yang didominasi pemain tua sudah sekiranya segera lakukan evaluasi. Sementara itu di laga grup B lainnya, Italia sukses comeback dan menang atas Albania 2-1. Sempat tertinggal lebih dulu, Gliazzurri sukses menang setelah Bastoni dan Barella cetak gol. Hasil ini sementara membuat Italia menyamai poin Spanyol dengan koleksi 3 poin. Namun di laga kedua, mereka sudah harus saling bentrok untuk memperebutkan 3 poin berikutnya. Lamine Yamal memecahkan 2 rekor sekaligus saat Spanyol mengalahkan Kroasia 3-0. Yamal mencatatkan rekor sebagai pemain termuda yang tampil di Euro dengan usia 16 tahun 338 hari. Yamal melewati rekor pemain Polandia Kacper Kozłowski saat tampil di Euro 2020 dengan usia 17 tahun 246 hari. Tak hanya itu, Yamal juga ciptakan rekor sebagai pencetak assist termuda di Euro. Setelah umpan manjanya disambut pemain Real Madrid Dani Carvajal. Nedim Bacarami juga membuat sejarah di Euro. Pemain Albania itu mencetak gol tercepat sepanjang sejarah Euro yakni dengan waktu 23 detik. Momen itu tercipta saat Albania melawan Italia pada laga perdana grup Euro 2024. Bacarami mengalahkan rekor gol tercepat sebelumnya yang dicetak pemain Rusia Dmitry Kirisenko di Euro 2004 dengan waktu 67 detik. Ketika Bril Embolo cetak gol melawan Hungaria di Euro 2024, terlihat ada sebuah benda berwarna hitam yang terlepas dari lututnya. Sontak para fans di media sosial langsung heboh dan bertanya-tanya, apa benda tersebut? Banyak yang menduga bahwa benda tersebut adalah celana dalam Embolo yang copot. Namun setelah ditelisik lebih lanjut, ternyata benda yang terlepas dari lutut Embolo tersebut adalah alat bantu medis berupa strap lutut. Maklum, Embolo baru saja pulih dari cedera lutut April lalu setelah absen cukup lama. Albania tercatat punya salah satu kontingen penonton terbesar di ajang Euro 2024. Hal itu terlihat di jalanan maupun stadion saat Albania melawan Italia. Gol menyoroti bagaimana lebih dari 50.000 pendukung Albania berada di Signal Iduna Park untuk mendukung negaranya bertanding melawan Italia. Sebagai perbandingan, hanya sekitar 10.000 pendukung Gliazzurri yang akan berada di stadion. Luciano Spalletti mengkritik Italia pasca kemenangan 2-1 atas Albania. Pelatih pelontos itu kesal karena timnya hanya bergantung pada 1 atau 2 pemain saja. Spalletti ingin timnya menang karena kolektivitas tim. Pasalnya, banyak yang menganggap Italia digendong performa Barella saat menang atas Albania. Timnas harus bisa tampil tanpa siapapun, karena ada 26 pemain di sana. Saya tidak menyukai gagasan bahwa tim bergantung pada individu, kata Spalletti. Mantan pemain Inggris Gary Neville mengutarakan kekhawatirannya terhadap skuad asuhan Gareth Southgate jelang melawan Serbia. Melawan Serbia yang punya striker tajam seperti Dusan Vlahovic maupun Mitrovic, pertahanan Inggris menurut Neville bakal rentan. Pasalnya, Southgate tidak punya banyak pilihan bek bagus setelah Harry Maguire cedera. Pemain seperti Lewis Dunk, Maguire, dan Ezri Konsa menurutnya tidak punya pengalaman di level Euro.
Dalam postingan Instagram pribadinya, legenda timnas Brasil Ronaldinho secara mengejutkan buka suara atas ketidakpuasannya terhadap skuad timnas Brasil saat ini. Ia bahkan secara frontal mengatakan bahwa timnas Brasil saat ini adalah tim terburuk sepanjang sejarah. Tak hanya menghina timnasnya sendiri, Ronaldinho juga bersumpah tidak akan menyaksikan Selecao beraksi di Copa America 2024 karena sudah terlanjur muak dengan penampilan buruk mereka. Lain Ronaldinho, lain pula Osimhen. Bintang Napoli tersebut terlihat ngamuk-ngamuk di live Instagram pribadinya. Osimhen ngamuk karena kesal terhadap pelatih timnas Nigeria yang kini telah dipecat, Vinicius Junior. Menurut Osimhen, Vinicius menuduhnya sengaja menarik diri dari tim nasional karena cedera. Padahal menurut Osimhen, sang pelatihlah yang memang tak mau dirinya masuk timnas. Kini Osimhen merasa bersyukur karena Vinicius tak lagi melatihnya. Menurut Tim Talk, pemain sayap Crystal Palace Michael Olise telah memberikan persetujuan lisannya terhadap persyaratan yang diajukan Chelsea. Dikabarkan Chelsea berencana untuk langsung membayar kepada Crystal Palace soal biaya transfernya. Klausul pelepasan Olise yang dibayar Chelsea dikabarkan bernilai lebih dari 60 juta pounds. Tak hanya biaya klausul pelepasan, The Blues juga akan melakukan pembayaran terstruktur terhadap gaji Olise. Salah satu bintang timnas Spanyol, Dani Olmo, muncul sebagai target transfer utama Manchester City. City bersedia memenuhi klausul pelepasan Olmo dari Leipzig sebesar 60 juta euro. City kabarnya akan berupaya membayar klausul tersebut segera sebelum nilai klausul Olmo naik pada bulan Juli mendatang. Olmo sendiri diketahui adalah mantan pemain La Masia pada masa kepemimpinan Pep Guardiola. Pep juga adalah pengagum pemain sayap serba bisa tersebut. Tim Juventus wanita sedang mempertimbangkan untuk merekrut Alisa Lehmann. Alisa, pesepak bola wanita ternama yang juga pacar dari gelandang Aston Villa, Douglas Luiz. Douglas Luiz sendiri adalah bidikan utama Juventus musim ini. Menurut Football Italia, jika pasangan ini benar-benar bisa gabung ke Juve, juga akan menjadi taktik pemasaran yang sangat menarik untuk meningkatkan merek dagang klub. Jika sebelumnya dikaitkan dengan gelandang timnas Indonesia Tom Hai, kini Como 1907 akan merekrut bintang Irak Ali Jassim. Kabarnya manajemen klub Al-Kahraba menerima tawaran resmi dari Como untuk memasukkan pemain Al Jassim. Nilai kontraknya sekitar 350.000 euro per musim, sedangkan Como juga membayar 200.000 euro ke Al-Kahraba. Terkuak sudah dari mana mantan striker timnas Christian Gonzalez dapat tiket nonton timnas versus Filipina. El Loco membantah bahwa ada tawaran tiket dari pihak PSSI. Ia bahkan tak tahu jika ia bisa dapat tiket gratis seperti apa kata PSSI. El Loco mencari tiket sendiri bahkan dibantu menantunya Christian Rontini. Hal tersebut diungkapkan langsung El Loco dan sang istri di salah satu acara gosip televisi. Namun El Loco tak peduli dengan peristiwa ini. Yang penting bagi dirinya yakni bisa terus menonton dan mendukung timnas. Para pemain timnas Indonesia memanfaatkan jeda musim panas untuk berlibur di tanah air. Choi Izes, Nathan Choaon, dan Tom Hai berlibur di Bali bersama keluarganya masing-masing. Sementara itu, Marcelino Ferdinand juga berlibur di Bali bersama pacarnya. Marceng menikmati waktu senggang dengan berjalan-jalan menggunakan sepeda motor. Sementara itu, Shane Petinama memilih liburan ke Labuan Bajo bersama tunangannya. Selain Shane, Muhammad Ferrari dan Alveandra Dewangga ternyata juga berlibur di Labuan Bajo. Florian Wirtz telah dikaitkan dengan kepindahan ke Real Madrid pada tahun 2025. Ia akan berada 1 tahun lagi di Bayer Leverkusen sebelum pindah ke ibu kota Spanyol. Namun, pakar sepak bola Jerman Christian Falk mengatakan kepada Cut Offside bahwa perpindahan transfer di masa depan tidak mungkin terjadi karena preferensi Wirtz adalah bermain untuk Bayern Munchen. Fabian Harzler akan mengisi pos jabatan pelatih Brighton pasca ditinggal Roberto De Zerbi. Kepastian merapatnya Harzler telah dikonfirmasi jurnalis dan pakar transfer Fabrizio Romano. Dalam pemberitaannya, Harzler diproyeksikan akan melatih Brighton dengan durasi kontrak 3 tahun hingga 2027. Jika diresmikan sebagai pelatih baru Brighton, maka Harzler akan langsung mencetak sejarah di Liga Inggris sebagai pelatih termuda yang pernah ada di Liga Inggris yakni 31 tahun.
Ex-Brighton dan mantan gelandang Inggris Adam Lallana telah kembali ke klub lamanya Southampton dengan kontrak 1 tahun. Lallana berstatus bebas transfer setelah kontraknya dengan Brighton habis pada akhir musim. Dia telah kembali ke klub di mana dia membuat lebih dari 250 penampilan sebelum bergabung dengan Liverpool pada tahun 2014. Kehadiran Lallana menjadi vitamin baru bagi klub yang telah memastikan diri promosi ke Premier League musim depan. Kapten Seamus Coleman telah menandatangani perpanjangan kontrak 1 tahun untuk tetap di Everton. Artinya, ia akan mengabdi di The Toffees untuk musim ke-16. Bek Republik Irlandia berusia 35 tahun ini telah membuat rekor klub sebanyak 363 penampilan di Liga Premier sejak bergabung dari Sligo Rovers pada tahun 2009. Terhambat cedera musim lalu, ia hanya tampil 12 kali di Everton. Sementara itu, kabar dari tim biru lainnya, Chelsea kembali menggila di jendela transfer pemain dengan bersiap menggelontorkan triliunan untuk bocah minim pengalaman. Pemain yang dimaksud ialah pemain muda Brasil bernama Estevão. Tak tanggung-tanggung, meski pemain ini baru berusia 17 tahun, dan terhitung antah berantah, The Blues siap membayar 65 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Mahar 65 juta euro ini bila dirinci, 40 juta euro di muka dan 25 juta euro sisanya akan dibayarkan Chelsea ke Palmeiras dalam bentuk bonus. Masih di Inggris, ada informasi baru terkait siapa bek yang akan dibeli Manchester United di musim panas ini. Setan Merah diwartakan masih berminat untuk merekrut Jean-Claire Todibo dari Nice. Sang bek menarik perhatian MU sejak 2 musim yang lalu. Selain penampilannya yang konsisten, alasan lain mengapa MU berminat pada Todibo karena mahar transfernya yang cukup terjangkau. Pihak Nice diberitakan membandrol sang bek di angka 40 juta euro. Namun kabar yang beredar di Eropa menyebut bahwa angka ini bisa ditawar hingga angka 25 juta euro. FA dilaporkan telah mengirim rumput Wembley ke Jerman untuk membantu sesi latihan Inggris selama Euro 2024. Skuad Inggris telah mendirikan kamp pelatihan mereka di Blankenheim, sebuah kota kecil yang terletak di Jerman Timur. Namun, meski jauh dari kenyamanan kandang sendiri, pasukan Gareth Southgate memiliki kemewahan merasakan hangatnya rumput Wembley. Untuk mengurus pemasangan rumput dan lain sebagainya, Timnas Inggris menyewa Harrods Sport, perusahaan peralatan olahraga yang berbasis di Lowestoft, Suffolk. Timnas Inggris punya senjata rahasia pada Euro 2024. Ada alat canggih yang dipakai oleh seluruh anak buah Southgate. Harry Kane dan kawan-kawan memakai cincin pintar di jari tangan. Cincin smart yang diberi nama Aura Ring itu didesain oleh sosialita Hollywood, Kim Kardashian. Cincin itu punya keunggulan bagi seorang atlet atau orang yang punya mobilitas tinggi. Alat itu bisa memonitor kualitas tidur, suhu tubuh, tingkat stres, dan juga detak jantung. Terbang ke Prancis, winger PSG Ousmane Dembélé mengungkap rahasia penampilan apiknya di PSG. Ia mengaku mendapatkan lebih banyak kebebasan bersama timnya saat ini ketimbang saat masih di Barcelona. Menurutnya, pelatih Luis Enrique memberinya banyak ruang berkreasi. Seperti diketahui, Dembélé yang sempat memperkuat Barca pada 2017 hingga 2023 kerap ditempatkan sebagai pemain sayap. Namun dengan PSG musim ini, ia menjalani banyak peran mulai dari pemain sayap, pengatur serangan di belakang striker, hingga menjadi striker. Dari Italia, Atalanta semakin dekat mencapai kesepakatan dengan Galatasaray untuk membawa pemain internasional Italia Nicolo Zaniolo kembali ke Serie A. Sport Italia sempat mencatat beberapa hari lalu ada pendekatan dari La Dea untuk sang pemain. Fiorentina juga sempat dikaitkan, namun menurut pakar transfer Fabrizio Romano dan Matteo Moretto, Atalanta semakin difavoritkan untuk mendapatkan tanda tangan Zaniolo.